Informasi lainnya pemirsa, KPK mengungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Iya, menurut KPK uang setoran tersebut mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Agak membingungkan juga ya, Ayah. Kenapa? Kalau misalnya kita bahas soal kebun binatang, ini contohnya yang ada di Bandung, Jawa Barat. Kalau zaman saya kecil dulu, sebutannya kata orang-orang Bandung namanya Derenten. Saya ingat banget itu. Okay. Itu ramai banget kebun binatang, jadi ikonik banget di Bandung kalau misalnya tiap liburan akhir pekan terutama atau libur lebaran. Nah, cuma sekarang masalahnya katanya lagi ada konflik dan juga ini sempat ditutup juga. Oke, baik. Tapi tidak hanya di sana aja, banyak ternyata kebun binatang di Indonesia misalnya ini pada sengketa begitu ya. Iya. Jadi banyak kebun binatang yang juga dalam masalah ya, Nata ya. Nah, seperti informasi berikut ini pemirsa, di mana penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor kebun binatang Surabaya. Ya, sejumlah barang bukti disita untuk menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan terkait dengan keuangan. Penyidik menggeledah beberapa ruangan di kantor perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya adalah kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, dan juga ruang arsip. Penyidik lalu membawa 4 box kontainer berisi dokumen terkait dengan dugaan korupsi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut dugaan kejanggalan audit neraca keuangan terjadi sejak tahun 2013. Pihaknya kemudian mengganti tim audit internal dengan tim audit independen. BS itu memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang, iki kok sing melakukan ini kok audit ini kok orang-orang ini saja sih gitu. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau yang ditunjuk oleh KBS. Karena apa? Sejak tahun 2013 itu ada pertemuan yang tidak bisa dipertanggungjawab. 2013 ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga gandol sampai ke 2023. Kan gandol terus, kita cari duitnya di mana? Pemirsa, mobil terbakar hebat di halaman rumah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ya, kebakaran mobil ini sempat membuat warga panik. Satu unit minibus terbakar saat terparkir di halaman rumah di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, sejumlah warga panik berhamburan keluar rumah. Api berhasil dipadamkan oleh warga dengan peralatan seadanya, sementara seluruh bagian dalam mobil ludes terbakar. Peristiwa terjadi saat mobil ingin dipindahkan pemilik, namun api muncul dari kabin membakar seluruh dalam mobil. Jadi orang tua nelpon saya, itu pindahkanlah mobil, itu udah panas gitu. Begitu saya buka pintunya, apinya sudah menyala di situ gitu. Menyala gitu langsung turun ke bawah, langsung ke apa gitu bang. Ya, turun ke bawah gitu, apinya nyala. Ya langsung saya minta tolong sama masyarakat semua sini lah untuk mengapakannya semua bang. Tidak ada korban, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga hilang kendali, sebuah sedan menabrak truk trailer dan truk tangki air di kilometer 750 tol Surabaya Gempol. Akibat kecelakaan, pemirsa, pengemudi sedan mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Diduga kurang bisa menguasai kemudi saat kecepatan tinggi, mobil sedan yang dikemudikan seorang wanita mendadak menabrak sebuah truk trailer yang terparkir di bahu jalan tol tepat di kilometer 750 tol Surabaya Gempol. Tidak hanya truk trailer, mobil yang oleng ke kanan juga menabrak sebuah truk tangki air yang melaju searah di lajur kanan dan akhirnya berhenti di pinggir truk yang ditabraknya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun pengemudi mobil sedan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara dampak dari kecelakaan itu, arus lalu lintas tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo sempat terhambat sekitar 1 jam. Itu ada satu unit sedan sport yang melaju di jalur kiri, namun karena kurang konsentrasi mengarah ke bahu jalan, sehingga terjadi benturan pada bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan. Akibat benturan itu, satu unit Honda Civic atau satu mobil sport dimaksud terpental mengarah ke kanan sehingga berbenturan dengan satu unit truk tangki yang berjalan atau yang melintas pada saat yang bersamaan di jalur yang sama. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, bangkai ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polderek Jasa Marga, sementara kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Ya baik, terima kasih Nata Harman dan juga Ayah. Pemirsa, kami melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Matraman saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Dan memang beberapa saat lalu kawasan Jakarta ini diguyur hujan sehingga kondisi jalanan juga licin. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi dapat terjadi kecelakaan lalu lintas akibat aquaplaning. Untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Senen yang akan mengarah ke arah Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Senen sampai saat ini dalam keadaan ramai dan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi di antrian traffic light. Selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan berkaitan dengan sudah mulainya aktivitas pagi masyarakat. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Jalan Pramuka sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Untuk kendaraan yang akan berbelok ke arah dari arah Cawang maupun dari arah Senen yang akan mengarah ke arah Manggarai sampai saat ini dalam keadaan ramai dan memang perlu antisipasi juga kawasan ini sementara lagi ada proyek pembangunan MRT. Tentunya juga Anda berhati-hati dengan aktivitas pekerjaan di kawasan ini dan memang dengan adanya pekerjaan ini juga sebagian ruas jalan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Manggarai tentunya Anda berhati-hati. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 315 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 48 orang luka berat, serta 390 orang luka ringan. Dari data tersebut 97% terjadi di jalan non-tol. Penyebab laka mayoritas dikarenakan para pengemudi
pengemudi memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan 128 korban adalah pelajar dan mahasiswa. Tentunya ini menjadi perhatian juga bagi pengguna kendaraan khususnya pelajar dan juga mahasiswa agar dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Ayah dan juga Nata, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, Brigadir Treslina, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan Salam presisi.